keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang selama ini Bapak putuskan sebagai seorang pemimpin. Baik Pak, ada pun pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Bapak. Yang pertama Pak ya, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi Pak suatu kasus itu termasuk dilema etika atau dia merupakan rujukan moral? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk menjawab daripada pertanyaan Ibu tadi, bagaimana cara kita melihat kasus, apakah itu kasus dilema apa tadi, etika atau rujukan moral. Itu saja saya sebagai seorang pemimpin di dunia pendidikan ini, tentunya saya akan mengidentifikasi hal-hal atau kasus-kasus yang mana yang masuk di dalam kasus dilema etika atau kasus dalam rujukan moral. Dan setelah itu saya inventarisasi dan diidentifikasi, maka saya akan membuat suatu pertanyaan-pertanyaan. Apakah pertanyaan itu nanti akan menjawab apakah ini merupakan dilema etika atau rujukan moral. Seperti salah satu syarat daripada dilema etika itu adalah bila dilema kasus itu tidak berbenturan dengan norma-norma setempat, norma-norma etika, atau dia juga tidak menabrak aturan-aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, maka itu termasuk di dalam dilema etika. Sementara kalau dia kasus Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus ini di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau yaitu kepentingan yaitu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bila kasus itu dianggap merupakan sama-sama benar ya, maka kita akan melihat dulu kasus itu apakah merupakan kasus dilema etika. Yang saya pertimbangkan itu dua hal yang sama-sama benar. Apabila tadi tidak membentukkan faktor-faktor atau membentukkan dari faktor apa atau dari pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau kepentingan banyak orang atau mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan. Jadi dibedakan dulu dia itu merupakan apa untuk perorangan, keadilan atau merupakan kesetiaan atau berdampak untuk saat ini ketika itu atau untuk masa yang akan datang. Seperti itu, maka kita harus lihat dulu kasusnya ini, maka baru kita putuskan mana yang terbaik. Seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya pertama kita tentu saya sebagai pimpinan di sekolah mendengarkan suara hati, terus suara hati ini juga masih perasaan, dia harus sejalan dengan nalar cara berpikir, apakah dia cocok atau tidak cocok. Lalu setelah itu kita memilih kendaraan yang paling kecil. Kita mengambil kecil itu dia akan mendekati yang paling kecil mudaratnya, yang paling kecil kesalahannya ketimbang daripada manfaatnya. Setelah itu dengan pertimbangan ini selalu berbasis atau bersumber kepada kepentingan peserta didik tentunya, karena ini di sekolah. Kalau kasus itu belum peserta didik dan berprinsip berbasis hasil akhir, maka hasil akhir merupakan peraturan-peraturan dan berpikir basis secara peduli. Tahap berikutnya dilakukan investigasi. Misalnya penyelidikan, apakah itu kembali lalu memeriksa fakta-fakta kembali, apakah fakta itu ditemukan peluang atau kebenaran itu memang kebenaran yang harus baik untuk diambil suatu keputusan. Lalu tentu saja setelah kita melakukan proses-proses itu, kita kembali bertawakal kepada Allah. Insya Allah nanti kalau kita bertawakal kepada Allah dan meminta petunjuk Allah, maka Allah akan memberikan suatu keputusan yang insya Allah benar menurut pandangan manusia maupun pandangan Allah SWT. Semakin menarik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini dianggap efektif adalah salah satu dilema efektif ini adalah dengan menyederhanakan. Jadi kita sederhanakan dulu pokok permasalahannya dan
setelah kita sederhanakan, kita akan membangun kebijaksanaan. Ya, ide-ide atau dengan mendengar saran usul dari teman sejawat, maka baru kita nanti akan memutuskan, menyimpulkan. Terus Pak, selain hal tersebut ada lagi hal-hal yang merupakan selama ini tantangan Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak. Tantangan apa? Oh, tentu saja tantangannya banyak ya, karena ini merupakan suatu keputusan ya. Tentu saja keputusan itu ada dua, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang pro, ada yang kontra, gitu kan. Nah, di dalam untuk proses itu kita akan memberikan pemahaman yang sebenarnya. Sebagian orang secara kita berikan pemahaman bahwa ini mengapa harus diambil, lalu kita harus memberikan pemahaman bahwa permasalahan itu adalah permasalahan yang memang benar-benar harus kita putuskan secara musyawarah. Lalu bila itu merupakan suatu tantangan, kita tetap kuatkan, bersabar diri, istiqomah dalam bahasa kita itu untuk selalu memegang keputusan yang telah kita putuskan. Ini Pak, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak membuat konsep dulu jadwal untuk menyelesaikannya Pak, dalam bentuk prosedur atau apa saja yang Bapak lakukan? Untuk menyelesaikan suatu kasus itu tentu saja saya tidak membuat suatu jadwal yang khusus ya. Saya menyelesaikan kasus itu menyesuaikan dengan keadaan atau prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan. Itu kan kasus itu perlu prioritas. Ada yang prioritas harus diselesaikan pada saat itu, ada yang bisa ditunda untuk selanjutnya. Jadi saya sebagai pimpinan itu mengukur, menganalisa dan menimbang apakah keputusan itu harus cepat dilaksanakan prioritas atau bisa ditunda untuk diambil suatu keputusan nantinya. Agar apa? Demi tercipta lingkungan sekolah ini yang nyaman, yang kondusif untuk pada akhirnya untuk ketertiban dan kenyamanan warga sekolah. Demikian. Kita lanjut lagi nih Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus dilema etika ini? Oh, itu ya. Faktornya tentu saja dalam mengambil keputusan ini kan tadi sudah Bapak jelaskan di awal bahwa kita perlu menganalisa, mencari fakta, mengidentifikasi. Tentu saja ini akan saya bangun suatu komunikasi yang baik dari semua warga sekolah yang terlibat. Untuk apa dibangun komunikasi yang baik ini? Agar mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu. Terus pengelolaan emosi. Itu saja kita balik lagi ya karena kita ini berhubungan dengan orang banyak ya, dengan sosial, maka kita harus tetap menjaga emosi, apalagi kita ini sebagai seorang pemimpin yang merupakan contoh tauladan daripada kawan-kawan sejawat. Setelah kita mengelola emosi yang baik, lalu kita memberikan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan yang seorang pemimpin itu faktornya apa, bagaimana agar dia itu mempermudah suatu permasalahan dan membantu dalam mengambil suatu keputusan, maka dia harus membangun komunikasi yang baik tadi sesama warga antar sekolah, baik guru, rekan sejawat, kawan-kawan dari administrasi, perpustakaan maupun pada peserta didik. Sehingga terjadilah suatu kolaborasi dan itu betul sekali. Dari semua hal yang sudah Bapak paparkan sampai yang tadi Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Dalam mengambil suatu keputusan itu tentu saja kita harus mengidentifikasi jenis kasus ya. Kita harus pilih-pilih dulu kasus mana ini, apakah kasus ini merupakan suatu kasus yang urgent atau kasus yang melibatkan orang banyak atau kasus yang merupakan pelanggaran, lalu apa saja kasusnya itu kita harus pilih-pilih dulu. Setelah itu yang mana harus bisa kita lakukan lebih awal ya, dengan melakukan pengujian. Ini kita uji dulu kasus ini, apakah kasus ini memang layak kita uji. Pengujiannya itu benar melawan yang benar, salah melawan salah ya. Jadi bisa kita tentukan jenis kasusnya ya. Dan untuk dapat menentukan paradigma apa atau apa yang akan kita ambil
selesai kita ambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan. Jadi keputusan tadi balik lagi, setelah kita menganalisa, memeditasi, lalu kita memberikan pemahaman, maka pada akhirnya keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan, garis bawah tidak merugikan siapa? Tidak merugikan peserta didik, tidak merugikan rekan sejawat, guru, dan tenaga kepegawaian, dan sehingga nanti keputusan itu semuanya merasa berkeadilan bagi itu semua. Demikian. Senang sekali Pak Ya. bisa bincang-bincang wawancara sama Bapak, dan banyak yang bisa saya ambil petik Pak ya. Semoga saya bisa seperti Bapak. Mudah-mudahan Bu. Dan ke depan. Insya Allah saya doakan, pakai support saya selalu untuk Ibu, dan sehingga Ibu nanti pada akhirnya bisa menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Barakallah Pak ya. Saya akhiri. Palembang dengan saya Hasna Yulia dan Ibu Bunita SD Negeri Kepala Sekolah SD Negeri 84 Palembang. Nah, pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke, baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Boleh ya beberapa pertanyaan akan saya ajukan kepada Ibu. Bu, ada pertanyaan pertama nih Bu. Selama ini bagaimana Ibu kita dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang mana merupakan kasus dilema etika atau bujukan sosial? Bukan moral ya. Ya, moral Bu. Untuk identifikasinya mudah Bu Asna ya. Jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum ya Bu Asna ya. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Selanjutnya nih Bu, bagaimana Bu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama ada kasus-kasus itu di mana ada dua kebijakan yang sama-sama benar Bu, atau kebijakan yang sesuai dengan mengandung nilai kebajikan. Oh ya. Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi Bu Asna. Lebih dulu kita identifikasi dulu ya. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Dalam adakah Bu ya langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan ini Bu? Langkah-langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah tadi untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Di cross-check kanan dan kiri ya Bu ya. Baik Ibu. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan tadi agar dapat memunculkan solusi buat saya yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak tadi. Mengambil jalan tengah lah Ya, Bu ya. Bu. Hal-hal apa Bu yang hal apa saja nih yang merupakan tantangan atau hambatan bisa jadi dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Selama menjadi kepala sekolah SD Negeri 84 Palembang, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah Bu Asna. Bu, apakah Ibu memiliki suatu jadwal atau tata cara tertentu dalam membuat
dalam membuat suatu penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Artian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal yang udah tertentu untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya. Sebagai Pak sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, Bu Asna, tidak ditunda-tunda agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru, dengan melibatkan beberapa pihak terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Namanya perlu disesuaikan, yang adanya masalah itu berat itu pengawas ya kita tanya dengan pengawas gitu. Nih Bu, kan adakah Bu ya seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Oh iya ya. Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru, buat saya lebih cepat menemukan solusi terbaik dengan mengadakan musyawarah dan rapat guru tadi. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada tadi. Ibu, dari semua yang awal Ibu sampaikan tadi Bu ya, sangat luar biasa Bu, pembelajaran apa saja Bu yang dapat Ibu petik dari permasalahan yang selama ini Ibu alami dalam pengambilan keputusan dilema etika. Sebagai pemimpin di sekolah dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama ya Bu ya, yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Nah itu dari bincang-bincang sore kita hari ini menunggu jelangnya buka puasa, banyak hal yang dapat saya ambil Bu ya. Intinya kita apabila ada masalah kita identifikasi dulu, Ya, susunkan aku pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sebab suatu masalah ini, komunikasi sama pemicunya apa ya. ambil prinsip dengan cara kekeluargaan Itu yang pentingnya istilahnya saling bermusyawarah untuk memuatkan. Jadi Bu, hari ini saya rasa cukup ilmu yang banyak saya dapatkan. Semoga Ibu semakin jadi kepala sekolah yang semakin menjadi suri teladan kami. Selamat berpuasa, selamat menanti buka puasa tepatnya Bu ya. Saya akhiri, banyak terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara kami kepada kepala sekolah Bu Nita. Akhirul kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.